dan pengertian sholat sunnah dan macam-macamnya. Sholat sunnah ialah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu yang 5 waktu. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mengharapkan tambahan pahala. Sholat sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah menurut hukumnya terdiri dari 2, yaitu yang pertama muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat witir, dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua, ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidental atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf atau khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadinya gerhana. Dalam pelaksanaan sholat sunnah dapat dilakukan dengan berjamaah maupun munfarid. Macam-macam sholat sunnah yakni yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Adapun macam-macamnya yaitu sholat idain atau sholat id, sholat yang dilakukan pada waktu hari raya, karena dalam tradisi Islam terdapat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka dalam 1 tahun terdapat 2 sholat id. Sholat tarawih, sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab berbentuk jamaah, yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Secara bahasa, witir artinya ganjil, sehingga sholat witir adalah sholat jumlah yang bilangannya adalah ganjil. Paling sedikit sholat witir dilaksanakan 1 rakaat dan paling banyak dilaksanakan 11 rakaat. D. Sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana adalah sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan. D. Sholat sunnah istisqa. Sholat istisqa secara bahasa ialah meminta kehujan. Secara istilah adalah sholat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hujan dengan cara tertentu jika dibutuhkan. Hukum sholat sunnah istisqa adalah sunnah muakkad bagi yang terkena musibah maka ayat. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah termasuk dari macam-macam sholat sunnah. Sholat jenazah dikerjakan umat Islam jika ada seseorang muslim atau muslimah yang meninggal dunia. Hukum dari sholat jenazah yaitu fardu kifayah. Artinya, jika tidak ada yang mensolati jenazah tersebut, maka semua yang masih hidup akan berdosa. Adapun syarat dalam sholat jenazah yaitu yang pertama seorang muslim, yang kedua yang melakukan sholat harus memenuhi syarat sah secara umum seperti menutup aurat, suci dari hadas, dan menghadap kiblat dan lain sebagainya. Yang ketiga, jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Yang keempat, jenazah diletakkan di depan mereka yang menyolati kecuali dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Dan yang keempat, jenazah harus beragama Islam. Rukun di dalam sholat jenazah yaitu yang pertama berniat, yang kedua takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga takbir kedua membaca sholawat Nabi minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang keempat takbir ketiga membaca doa untuk jenazah seperti Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasid manaqalahu wasiluhu bimai salji wal barad wa nakihi minal qataya ya kama yunaqqas sabal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa alan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawzihi wa adilhu zannata wa a'idhuhu min azabin zahan qabri wa min azabin nar. Yang kelima, takbir keempat membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tarinna uzrahu wa la tabtina abdahu
waghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Ketika ada jenazah keluarga yang jauh, maka hanya perlu sholat gaib terhadap jenazah tersebut. Perbedaannya hanya pada niatnya saja. Yang kedua, sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dikerjakan sendirian, tidak ada imam maupun makmum. Sholat sunnah munfarid sebenarnya bisa dikerjakan secara berjamaah, tetapi lebih dianjurkan untuk dikerjakan sendiri. Adapun macam-macamnya, yakni sholat rawatib. Sholat rawatib secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata ratibah yang memiliki arti tetap atau abadi. Sholat sunnah rawatib ini terbagi dua bagian, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah gairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad amat besar kemuliaannya dan dijanjikan ganjarannya yang besar apabila menunaikannya. B. Sholat tahiyatul masjid. Secara bahasa, sholat tahiyatul masjid adalah sholat menghormati masjid. Sedangkan secara istilah, sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesaat setelah memasuki masjid. C. Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat tahajud dikerjakan pada sedikit 2 rakaat dan jumlahnya tidak terbatas. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu di tempat yang terbaik. Quran surah Al-Isra ayat 39. Kemudian sholat duha. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan seorang muslim ketika mulai terbitnya matahari hingga sebelum waktunya zuhur. Waktu sholat duha lebih tepatnya ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktunya zuhur. Jumlah rakaat dalam sholat duha ya minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Manfaat sholat duha yang dapat diperoleh dan dirasakan orang yang melaksanakan sholat duha ialah dapat melapangkan dada dalam segala hal, terutama dalam hal rizki, sebab banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Ada beberapa hadis yang mendasarinya, yakni barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Malik. Sholat istihoror. Sholat istihoror adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal. Spektrum masalah dalam hal ini tidak dibatasi. Seseorang dapat melaksanakan sholat istihoror untuk menentukan di mana ia kuliah, siapa yang lebih cocok menjadi jodohnya, atau perusahaan mana yang lebih baik yang ia pilih. Setelah sholat istihoror, maka dengan izin Allah pelaku akan diberi kemantapan hati dalam memilih. Waktu pelaksanaannya sholat istihoror dapat dilaksanakan kapan saja, namun dianjurkan pada waktu sepertiga malam terakhir. Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Allah, sampai pun ketika minta garam, sampai pun meminta kayu sebanyak 3 putus. Hadis riwayat Tirmizi Hasan. Jumlah rakaat sholat hajat adalah minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan 2 rakaat salam. C. Sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat sunnah yang dilakukan tanpa memenuhi syarat tertentu dan kapan saja bisa dilaksanakan kecuali waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian
pengertian sholat jamak dan qasar. Sholat jamak menurut bahasa memiliki arti yaitu sholat yang dikumpulkan. Sedangkan menurut syariat Islam, sholat jamak merupakan dua sholat fardu yang dikerjakan di dalam waktu yang sama. Adapun sebab-sebab tertentu yakni satu, sholat-sholat yang boleh dijamak. Sholat yang boleh untuk dijamak ialah sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Adapun cara melaksanakannya yaitu ketika sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan, maka yang pertama mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat pada saat berniat melaksanakan sholat asar pada waktu zuhur. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung iqamah dan lanjut mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Yang kedua, sholat jamak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jamak takdim ialah sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada saat sholat maghrib. Yang kedua, jamak ta'khir. Adapun jamak ta'khir kebalikan dari jamak takdim, yaitu sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada saat sholat asyar, dan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada saat sholat isya. Pengertian sholat qasar menurut bahasa adalah sholat yang diringkas. Yang dimaksud ringkas yaitu meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam hal ini, sholat yang dapat diringkas adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Syarat-syarat sholat jamak dan qasar. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk terlarang atau maksiat seperti pergi berjudi dan sebagainya. Yang kedua, perjalanan tersebut berjarak 89 km atau tepatnya 88,7